Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ridho dari manajemen B, ingin menjelaskan apa sih job description itu yang biasanya disebut dengan JD. Yang pertama, kejelasan buat si karyawan. Apa saja tugas si karyawan itu? Aktivitas yang dilakukan karyawan setiap harinya. Terus yang kedua, penentuan remunerasi atau job grading. Job grading itu bagaimana menentukan gaji minimal sampai maksimal pada tugas si karyawan tertentu. Terus yang ketiga, penentuan kompetensi dan training needs assessment atau TNA. Itu jadi kita bisa tidak menentukan orang tersebut diposisikan di posisi tertentu. Contoh, di posisi orang ini cocok nggak nih ditaruh di bagian procurement. Misalkan orang tersebut cocok di bagian procurement, yaitu dia harus ahli negosiasi dan membuat PO. Terus keempat, menentukan key performance indicator atau KPI, yaitu menentukan karyawan perform atau tidak performnya dalam kerjanya. Contohnya, seseorang biasanya di bagian procurement, dia dalam saat negosiasi dengan vendor apakah turun harganya atau naik. Yang biasanya dari perusahaan atau manajemen yang diminta adanya setiap tahun maunya cost saving dan turun 5-10%. Terus job description biasanya itu dibagi dengan 4 kolom. Yang pertama, nama posisi. Kedua, peran. Ketiga, tugas dan tanggung jawab. Keempat, aktivitas. Nama posisi, nama jabatan orang tersebut diposisikan di apa. Nah, posisi yang saya bahas akan kita bahas di bagian posisi procurement. Apa sih itu procurement? Itu yang tadi saya jelaskan, bagian procurement itu adalah orang yang negosiasi dan pembuat PO. Dan barang apa saja yang bakal diorder di dalam perusahaan. Posisi procurement yaitu yang pertama tadi, nama posisi. Nama procurement itu bagian peran mencari vendor atau membuat PO. Terus perannya itu mencari vendor dan membuat PO. Yang ketiga, kan tadi ada dibagi 4 kolom, nama posisi, peran, tugas dan tanggung jawab. Yang terakhir, aktivitas. Terus sekarang kita bahas yang ketiga, tanggung jawab dan tugas. Tugas procurement itu dan tanggung jawabnya adalah cost saving setiap tahun sesuai permintaan yang diorder setiap tahunnya. Misalkan tahun kemarin kita order barang sampai 500 juta per tahunnya. Dari manajemen itu mintanya misalkan turun berapa persen, dia turun 10%, jadi sekitar 400 juta. Jadi biasanya seperti itu sih tugas dan tanggung jawab di bagian procurement. Terus mencari perbandingan vendor A dan B. Mencari perbandingan vendor A dan B. Di saat vendor A harganya tinggi, misalkan harga bahan baku itu harga box biasanya satunya 5.000 di vendor A, sedangkan di vendor B itu bisa 4.000. Jadi kita mencari perbandingan. Terus yang ketiga, membuat PO sesuai waktu yang ditentukan. Jadi kapan kita bakal membuat PO tersebut, lead time-nya biasanya itu 2 minggu setelah pembuatan PO barang harus sudah sampai. Jadi supaya barang-barang yang kita butuhkan tidak habis. Keempat, aktivitas. Aktivitas itu mencatat pengeluaran setiap bulan. Berapa sih pengeluaran setiap bulan yang kita pakai, bahan baku yang dibeli. Terus biasanya diadakan stock octane. Kenapa diadakan stock octane? Stock octane itu sangat dibutuhkan di bagian procurement supaya barang-barang yang mau kita order
apa saja yang mau habis kita bakal order setiap bulannya, dan saat kita mau order selalu ada buffer stok, jadi setiap bulan. Terus yang ketiga, membuat laporan akhir bulan. Kenapa selalu dibuat akhir bulan? Pasti dengan namanya perusahaan itu pasti menanyakan berapa sih pengeluaran tiap bulan, terus apa saja sih yang bakal diorder, seperti itu. Mudah kan dengan cara menjelaskan job description. Saya akan menjelaskan job description di bagian procurement, sangat mudah. Semoga bermanfaat ilmunya buat teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam.